Shalom, selamat pagi bagi anak-anak semua, bagi peserta didik yang ada di rumah. Hari ini Pak Yosafat akan memperkenalkan diri dan sekalian memperkenalkan materi-materi apa yang kita akan bahas di satu semester ini, khususnya periode Juli sampai Desember ya. Mari kita lihat. Oke, nah nama Pak Guru Yosafat Umburato. Saya guru pendidikan agama Kristen. Kalau di SD Kemiri 1 itu ngajar kelas 1 sampai 6 pendidikan agama. Kalau di SMP 2 itu ngajar kelas 7, 8 dan 9. Ya, berarti Pak Yosafat ngajar 2 sekolah. Nah, tempat tinggal sekarang itu di Jalan Kiai Mojo, Gang Panorama. Kalau anak-anak tahu SD Negeri Cacaban 5, ya di depannya situ. Kira-kira begitu. Ya, asalnya Nusa Tenggara Timur, Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya. Ya, kerjanya di SMP Negeri 2, SD Kristen 2, SD Kemiri 1. Kalau ada yang biasa pakai Facebook, nama Facebooknya itu Yosafat Rato, nama Instagramnya juga Yosafat Rato, YouTube-nya juga pun Yosafat Rato. Nah, kalau mau WA saya, ada nomor ini bisa dikontak ya, yang kalau ada membutuh sesuatu atau keperluan apa mengenai tugas, mengenai materi bisa hubungi. Ini ada email juga kalau mau ngirim tugas lewat email, mau ngirim WhatsApp juga boleh. Oke. Nah, ini khusus materi kelas 1 kita akan lihat untuk periode Juli sampai Desember ini. Kita akan bahas 2 KD. Yang pertama itu mengenal dirinya sebagai ciptaan Allah. Ada yang kedua itu memahami beragam kegunaan anggota tubuh sebagai ciptaan Allah. Jadi selama 1 semester ini kita akan hanya berputar kepada 2 KD ini. Ya, untuk agama KD-nya itu cuma 4. Jadi 1 semester 2, 1 semesternya 2. Oke. Materi pokoknya ini. Materi pokoknya yang pertama aku ciptaan Tuhan. Aku bersyukur atas tubuhku. Ya. Yang kedua aku merawat tubuhku. Yang ketiga aku dan keluargaku. Keempat aku menyayangi keluargaku. Yang kelima keluargaku hidup rukun. Dan yang keenam aku bersyukur untuk teman dan guru. Jadi dalam 1 semester ini kita akan hanya berputar di sini membahas ini. Ya. Oke, untuk kelas 2 KD-nya kita akan bahas 2 KD juga. Yang pertama, memahami alasan menghormati orang tua dan orang yang lebih tua di sekitar kita. Nah, ini kita akan bagaimana menghormati orang tua, tanggung jawab kita di rumah sebagai anak apa. Yang kedua, itu memahami pentingnya tanggung jawab dalam keluarga. Jadi ada tanggung jawab kita dalam keluarga. Menolong Bapak Ibu dalam seperti apa, Pak? Kalau Bapak Ibu lagi kerja, tugas kita yang kakak menjaga adik, menemani adik dalam belajar. Kira-kira begitu. Materi pokoknya apa? Ini, bagaimana menghormati orang tua. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua di sekitar kita. Bukan hanya orang tua kita saja, tetapi siapapun dia yang lebih tua dari kita, kita kasih hormat. Yang ketiga, itu saling mengasihi anggota keluarga. Yang adik mengasihi kakak, kakak mengasihi adik, anak mengasihi bapak mama mengasihi anak. Kira-kira gitu. Nah, terus ada lagi saling menolong dalam keluarga. Terus tanggung jawabku di rumah. Nanti kita akan lihat apa saja tanggung jawab kita di rumah. Terus apa saja tanggung jawab kita di sekolah. Gitu. Ya. Kita sekarang masuk kelas 3. Kelas 3 ini ada 2 KD juga. Yang pertama, memahami kehadiran Allah dalam iklim dan gejala alam. Yang kedua, menyebutkan contoh tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya. Jadi dalam 1 semester ini kita akan hanya berputar di sini. Kira-kira begitu ya. Oke, nah ini materi pokok dalam semester ini ya. Allah hadir dalam alam semesta. Yang kedua, aku bersyukur atas turunnya hujan. Yang ketiga, aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Dan yang keempat, Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Tindakan manusia memelihara alam, Allah pencipta keragaman flora, dan Allah pencipta keragaman fauna. Jadi saya harap anak-anak semua bisa mengikuti dengan baik, supaya kita bisa menyelesaikan semester ini dengan baik juga. Nah, untuk kelas 4 ada 2 KD juga. Yang pertama itu memahami kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Jadi artinya
apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa bagaimana Tuhan memihak dengan kita, bagaimana Tuhan membela kita, kira-kira gitu. Terus yang kedua, memahami kemahakuasaan Allah dalam berbagai peristiwa dan rantai kehidupan manusia. Artinya gini, akan ada hal-hal yang kita tidak pahami, akan ada hal-hal yang kita tidak mengerti, tapi itu terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita memahami itu? Sebagaimana Tuhan memahami itu, dan Tuhan melihat itu sebagai kebaikan. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu, nah ini kayaknya Tuhan sedang menguji saya, atau ini kayaknya Tuhan sedang mempermalukan saya. Tidak. Itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Kira-kira begitu ya, siswa kelas 4. Nah, ini materi pokoknya. Sungguh Allah Maha Hadir. Nah, ini dari materi pertama aja, ini udah memberikan suatu gambaran bahwa dalam hidup ini pasti Allah hadir, baik itu dalam keadaan baik dan duka maupun keadaan senang atau sedih, sakit ataupun sehat. Nah, Allah hadir dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Allah penolongku yang setia. Dia setia, walaupun orang di sekitar kita tidak setia, tapi Allah tetap setia. Terus Amos manusia biasa yang dipilih Tuhan. Nanti kita belajar dari Amos. Dia orang yang bukan pintar berpidato, dia bukan orang yang cerdas, dia bukan orang yang biasa berbicara di depan, tetapi dia dipakai Tuhan. Nah, saya berdoa untuk saudara siswa kelas 4 juga pasti menjadi orang-orang yang hebat di hari nanti. Oke, untuk kelas 5 kita lihat. Nah, ada 2 KD juga yang kita akan bahas ini di semester ini. Yang pertama itu, bagaimana menjelaskan bahwa manusia berdosa maka perlu bertobat. Ya, orang sakit perlu berobat. Nah, kalau ini orang berdosa perlu bertobat. Nah, yang kedua itu memahami dan menjelaskan karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Artinya gini, Tuhan menyelamatkan kita hanya lewat Yesus, bukan yang lain. Ya, oke, materinya apa saja Pak? Kita lihat. Nah, pertama, mengapa manusia berdosa? Kita harus tahu dulu ini, apa sih alasannya manusia berdosa? Nah, ketika kita tahu kenapa manusia berdosa, kita tahu ini dampaknya apa. Itu materi kedua. Pasti ada dampaknya dong. Kalau kita berbuat baik, ada dampaknya. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, pasti ada dampaknya. Nah, terus bagaimana Allah mengasihi dunia? Apa arti dari bertobat? Allah penyelamatku dan pengorbanan Yesus Kristus. Kita akan bahas ini dalam semester ini. Saya berdoa saudara bisa menyelesaikan semester ini dengan baik. Terus yang kelas 6 ada 2 KD juga. Memahami arti ibadah yang diperkenankan Allah. Artinya gini, ada beberapa ibadah-ibadah yang dimana Tuhan hadir dalam itu. Kira-kira gitu. Yang kedua, memahami pentingnya menjalin hubungan yang akrab dengan Allah secara terus-menerus sebagai wujud ibadah. Artinya gini, ibadah itu tidak selamanya di gereja. Ibadah itu tidak selamanya kumpul atau apa. Ibadah itu bisa lewat kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang, kita tidak menyakiti orang lain, itu sudah bagian dari ibadah. Sebab kata Roma 12 ayat yang kedua pertama dan kedua dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati, ya. Nah, materinya kita lihat. Yang pertama, ibadah sejati. Ini nanti kita akan bahas nih, Roma 12 ayat 1. Yang kedua, beribadah sebab Tuhan itu baik. Ya, kebaikan Tuhan kita tidak bisa balas dengan uang, atau kita tidak bisa balas dengan apapun. Kita hanya bisa beribadah sebagai wujud kita membalas kebaikan Tuhan. Bernyanyi dengan roh dan akal budi. Nanti kita akan lihat. Bacalah dan temukanlah. Terus bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, alat komunikasi kita yang paling canggih itu bukan handphone, bukan iPad, bukan barang elektronik yang lebih mahal lagi, bukan. Tapi alat komunikasi kita dengan Tuhan hanya satu. Apa namanya? Doa. Nanti kita bahas. Terus bagaimana memberi dengan rela hati dan gembira. Nah, karena ada orang yang memberi dengan sungut-sungut, ya kan? Nanti kita akan bahas bagaimana janda miskin itu memberi 2 peser, tapi Tuhan melihat itu sebagai persembahan yang banyak. Gitu kira-kira. Saya berdoa untuk semua siswa kelas 1-6 khususnya SD Negeri Kemiri Rejo 1 maupun SD Kristen 2 Magelang sehat dalam nama Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin.